Bayangkan kamu bangun di tempat asing tanpa ingatan sama sekali. Di depanmu hanya ada labirin raksasa, dan di dalamnya ada monster ganas. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film trilogi thriller action yang berasal dari Amerika, yaitu The Maze Runner. Next, aku juga bakal bahas alur cerita sequelnya, film kedua dan film ketiganya. Seorang pemuda tiba-tiba terbangun di sebuah elevator misterius. Dia tidak ingat apapun, bahkan dirinya sendiri. Ketika elevator terbuka, dia menemukan sekelompok laki-laki yang sudah lebih dulu terjebak di tempat itu. Di sekeliling mereka hanya ada dinding batu raksasa yang membentuk labirin tak berujung. Inilah kisah The Maze Runner, tentang perjuangan bertahan hidup di labirin paling mematikan yang pernah ada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan pemandangan seorang pemuda bernama Thomas yang terbangun dan sedang berada di dalam elevator. Saat elevator sampai di tujuan, Thomas dikeluarkan oleh sekelompok orang asing. Karena merasa dirinya terancam, Thomas akhirnya melarikan diri sampai ia terjatuh dan ditangkap. Tak lama kemudian, seorang pemuda bernama LB yang menjadi ketua kelompok pemuda asing membebaskan Thomas. Thomas bercerita bahwa ia tidak bisa mengingat kehidupannya sebelum berada di tempat itu. Dan ternyata semua orang di sana juga mengalami hal yang sama. LB lalu menjelaskan kepada Thomas tentang kehidupan kelompoknya di tempat yang disebut Glade. Di Glade ini, kelompok LB saling bekerja sama untuk membangun rumah, mengolah kebun, dan mencari bahan makanan untuk bertahan hidup. Sedangkan elevator tadi berfungsi untuk mengirim peralatan dan mengirim penghuni baru di setiap bulannya. Nah, di bulan ini ternyata penghuni barunya adalah Thomas. LB juga menjelaskan di sini ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi anggotanya. Aturan yang pertama adalah saling membantu sama anggota. Aturan kedua adalah bekerja sesuai tugas yang diberikan. Dan aturan terakhir adalah anggota kelompok dilarang masuk ke area di balik dinding raksasa di sekitar Glade. Thomas lalu kebingungan melihat ada beberapa orang yang kembali ke Glade dari area di balik dinding. Padahal itu adalah area terlarang. Lalu seseorang bernama Chuck menjelaskan bahwa di balik dinding terdapat labirin yang hanya boleh dimasuki oleh orang tertentu yang menjadi runner. Scene menunjukkan suasana malam hari. Thomas sedang berbicara dengan seorang pemuda bernama Newt. Dia menjelaskan pada Thomas soal runner dan ada apa di balik labirin itu. Ternyata runner adalah anggota kelompok yang bisa berlari cepat mengelilingi labirin dan tugasnya adalah menemukan jalan keluar dari Glade. Jadi mereka semua sedang terjebak di balik labirin. Newt juga menjelaskan bahwa dinding labirin Glade otomatis akan terbuka pada pagi hari dan tertutup pada malam hari. Anehnya lagi, labirin ini selalu berubah bentuk tiap malam. Dan ada monster ganas yang bernama Griefer yang berkeliaran di dalam labirin. Jadi inilah sebabnya labirin hanya boleh dimasuki oleh runner. Keesokan harinya, Thomas bertugas untuk mencari pupuk di area hutan. Sesampainya di hutan, Thomas tiba-tiba diserang oleh seorang runner yang bernama Ben. Setelah berhasil mengalahkan Ben, kelompok LB baru tahu bahwa Ben telah terinfeksi racun yang berasal dari Griefer. Infeksi ini menyebabkan korbannya bertingkah agresif. LB akhirnya terpaksa membuang Ben ke labirin agar ia tidak membahayakan anggota kelompoknya. Besoknya, LB bersama tim runner masuk ke dalam labirin untuk mencari Ben. Karena LB dan timnya lama tidak kembali, anggota kelompok lain pun cemas. Thomas akhirnya nekat masuk ke dalam labirin meskipun ia bukan seorang runner. Saat baru masuk labirin, Thomas melihat Minho membawa LB yang saat itu sedang tidak sadar. Ternyata Minho memukul LB sampai ia pingsan karena LB terinfeksi racun sengatan Griefer. Saat menyelamatkan LB, Thomas dan Minho mendengar suara Griefer. Minho langsung melarikan diri terlebih dulu, sedangkan Thomas memilih menyelamatkan LB. Namun Griefer berhasil menemukan Thomas dan langsung menyerangnya. Thomas berlari menghindari serangan Griefer.
Tiba-tiba Thomas bertemu dengan Minho. Mereka melihat dinding-dinding labirin akan tertutup. Thomas berusaha memanfaatkan situasi ini untuk menjebak Griever supaya terjepit dinding labirin. Cara ini berhasil, akhirnya Thomas bisa membunuh Griever. Mereka lalu kembali ke Glade sambil membawa LB. Namun sayang, aksi Thomas di labirin tadi menuai pro dan kontra. Alasannya karena Thomas melanggar aturan yang melarang anggota lain untuk memasuki labirin. Sisi baiknya, LB berhasil diselamatkan berkat aksi nekat Thomas. Apalagi Thomas menjadi orang pertama yang bisa membunuh Griever. Untuk mengakhiri perdebatan, Newt memberikan hukuman ringan kepada Thomas agar masalah yang sama tidak terulang lagi. Newt akhirnya mengizinkan Thomas menjadi seorang runner. Setelah itu, kelompok LB mendapatkan kiriman penghuni baru dari elevator yang ternyata seorang perempuan. Setelah perempuan itu sadar, dia ternyata bernama Teresa. Dia langsung memanggil Thomas, seolah-olah mereka pernah mengenal sebelumnya. Kelompok LB lalu memindahkan Teresa ke ruang medis karena ia kembali pingsan. Setelah itu, Thomas bersama tim runner yang dipimpin Minho masuk ke dalam labirin untuk memeriksa tubuh Griever yang tadi dibunuh oleh Thomas. Mereka justru menemukan sebuah tabung elektronik bertuliskan Wicked. Thomas lalu memberitahu Newt dan menyadari bahwa peralatan kiriman elevator juga mencantumkan tulisan yang sama dengan tabung dari tubuh Griever. Thomas yakin bahwa pencipta Griever dan wilayah Glade adalah organisasi yang sama. Thomas juga yakin bahwa tabung ini bisa menjadi alat untuk menemukan jalan keluar dari Glade. Setelah itu, Minho mengajak Thomas masuk ke dalam ruangan rahasia yang tak semua orang bisa masuk. Minho menunjukkan sebuah miniatur labirin yang ia buat sejak 3 tahun lalu. Setelah melihat miniatur, ternyata Glade dikelilingi oleh labirin. Minho menyimpulkan bahwa labirin terdiri dari 8 bagian. Dia juga memastikan bahwa tak ada jalan keluar dari Glade selama menjelajahi bagian-bagian dari labirin. Setelah Thomas berhasil membunuh Griever, Minho mengatakan bahwa dinding labirin ketujuh yang selama ini tertutup rapat tiba-tiba terbuka. Minho menduga bahwa bagian ketujuh labirin memiliki jalan keluar dari Glade. Scene kemudian beralih. Thomas berbicara dengan Teresa yang saat itu kondisinya sudah stabil. Thomas memberitahu bahwa kelompok LB kini sedang menghadapi situasi sulit. Karena sejak kedatangan Teresa, elevator tidak lagi mengirimkan peralatan untuk bertahan hidup maupun mengirim penghuni baru. Teresa lalu menunjukkan 2 alat suntik milik Wicked berisi ramuan yang ia temukan di dalam saku bajunya. Teresa pun tidak tahu apa fungsi dari ramuan itu, karena ia juga hilang ingatan tentang kehidupan sebelum berada di Glade. Pada malam harinya, LB yang masih terinfeksi racun Griever akhirnya sadar. Namun LB berbicara seolah menuduh Thomas bekerja sama dengan Wicked, organisasi pencipta Griever dan wilayah Glade. Melihat LB yang agresif, Teresa akhirnya menyuntiknya dengan ramuan Wicked. Begitu kondisi LB membaik, orang-orang sadar bahwa ramuan ini adalah penawar racun Griever. Keesokan paginya, Thomas dan Minho masuk labirin bagian ketujuh untuk mencari petunjuk. Akhirnya mereka bisa sampai di tujuan dengan waktu cepat. Saat sedang memeriksa labirin ketujuh, Thomas mendapati bahwa tabung dari tubuh Griever yang ia bawa tiba-tiba mengeluarkan suara. Dan suara itu semakin sering muncul jika Thomas berjalan ke sebuah titik lokasi. Thomas mengikuti arah suara dan menemukan sebuah lorong yang memiliki jejak Griever. Saat Minho menyentuh lorong itu, tiba-tiba jalur masuk terowongan mulai tertutup, termasuk seluruh dinding labirin. Thomas dan Minho langsung berlari secepat mungkin agar bisa kabur. Setelah melalui perjalanan penuh rintangan, Thomas akhirnya bisa berhasil kembali ke Glade dengan selamat. Namun LB yang kondisinya sudah mulai pulih justru bersikap pesimis karena menurutnya Wicked tak akan membiarkan kelompoknya keluar dari Glade dengan mudah.
LB menyampaikan bahwa Thomas adalah orang penting bagi Wicket. Ini sesuai ingatannya saat masih terpengaruh racun Griefer. Ucapan LB ini membuat sebagian anggota kelompok mulai mencurigai Thomas. Saat semua orang masih mencerna kejadian, hal aneh pun terjadi. Dinding pembatas glade dan labirin yang biasanya otomatis tertutup pada malam hari, tiba-tiba terbuka. Karena hal ini, kawanan Griefer dari labirin bisa memasuki glade dan menyerang mereka. Di sini, LB berhasil menyelamatkan Chuck yang saat itu akan diseret oleh Griefer. Namun tak lama, Griefer balik menyerang LB. Di saat-saat terakhirnya, LB berpesan agar Thomas mau berusaha membawa kelompoknya keluar dari glade. Setelah kawanan Griefer meninggalkan glade, Gally menyebut Thomas adalah bagian dari Wicket yang dikirim untuk menghancurkan kelompok LB. Thomas lalu dengan sengaja menyuntik dirinya dengan racun Griefer agar ia mendapatkan ingatan tentang kehidupan sebelum berada di glade. Keesokan paginya, Thomas akhirnya bisa kembali pulih usai disuntik oleh Teresa dengan penawar racun. Setelah sadar, Thomas mulai menceritakan soal ingatannya kepada anggota LB. Thomas mengatakan bahwa selama ini Wicket mengurung ia dan kelompok LB di glade untuk keperluan sebuah eksperimen. Dan ternyata Thomas dan Teresa adalah anggota Wicket yang ikut terlibat dalam eksperimen itu. Hal ini akhirnya didengar oleh Gally, dan Gally menyalahkan Thomas atas semua insiden yang menimpa kelompoknya. Setelah LB tewas karena serangan Griefer, kelompok pemuda ini terpecah menjadi dua bagian yang masing-masing memiliki kepentingan berbeda. Kubu pertama dipimpin oleh Gally memilih untuk bertahan di glade karena menurut mereka tempat itu lebih aman. Sedangkan kubu kedua yang dipimpin oleh Thomas yang berencana pergi ke labirin untuk mencari jalan keluar. Gally akhirnya membiarkan Thomas pergi bersama kelompoknya. Kini kelompok Thomas mulai perjalanan menuju labirin ke bagian 7, karena di sana diduga ada lorong menuju jalan keluar. Sebelum mendekati lorong, Thomas meyakinkan anggotanya untuk berhati-hati karena area lorong adalah sarang Griefer. Kelompok Thomas kemudian berhadapan langsung dengan kawanan Griefer yang menguasai area itu. Lalu Teresa dan Chuck berhasil memanfaatkan tabung dari tubuh Griefer untuk membuka pintu lorong. Namun ternyata pintu itu hanya bisa dibuka dengan kode keamanan. Di sisi lain, Thomas dan anggota lain sedang fokus untuk mengalahkan para Griefer yang telah membunuh beberapa anggota kelompoknya. Sambil bertarung dengan Griefer, Minho juga membantu Teresa memecahkan teka-teki kode pintu. Kelompok Thomas lalu segera berlari menuju pintu, karena sekarang dinding-dinding labirin segera menutup. Kelompok Thomas lalu masuk ke sebuah laboratorium milik Wicket. Di sana mereka melihat banyak mayat ilmuwan yang kemungkinan tewas dibunuh. Mereka juga menemukan bahwa selama ini ilmuwan Wicket mengawasi mereka dari dalam laboratorium. Di sini, Ava memberitahu bahwa jika kelompok Thomas menonton video ini, artinya mereka berhasil lulus dari ujian labirin. Ava juga bercerita bahwa sebenarnya dunia saat ini sudah hancur karena badai matahari. Bencana ini juga mengakibatkan banyak nyawa melayang, dan kini umat manusia harus menghadapi bencana kelaparan. Parahnya lagi, sinar matahari juga menimbulkan pandemi virus mematikan bernama flare yang menyerang otak makhluk hidup. Ava juga menyatakan bahwa sampai saat ini dunia belum menemukan obat untuk menetralisir virus flare. Karena hal itu, Wicket akhirnya mengadakan eksperimen bertahan hidup dengan kelompok penghuni glade sebagai subjek eksperimen. Eksperimen ini bertujuan untuk mencari obat virus flare. Dan di akhir videonya, Ava menyampaikan bahwa Wicket adalah organisasi yang baik. Lalu dia memutuskan untuk bunuh diri. Tak lama kemudian, Gally tiba-tiba muncul dengan membawa pistol dan melarang kelompok Thomas untuk keluar dari laboratorium. Ternyata Gally sudah terinfeksi racun Griefer, jadi ia bertindak agresif. Demi keselamatan banyak orang, Minho akhirnya membunuh Gally. Ternyata sebelum mati, Gally juga sempat menembak Chuck, anggota kelompok Thomas. Akibatnya, Chuck harus tewas dan membuat Thomas sangat terpukul. Saat Thomas sedang meratapi kematian Chuck,
Ia dan kelompoknya dijemput oleh pasukan bersenjata. Pasukan ini akhirnya mengeluarkan kelompok Thomas dari laboratorium Wicked dan membawa mereka pergi ke suatu tempat dengan helikopter. Di tengah perjalanan, kelompok Thomas sempat terkejut melihat kondisi permukaan bumi yang kini sudah berubah menjadi padang pasir. Scene beralih, Ava ternyata masih hidup. Itu artinya video tadi adalah rekayasa. Ava mengaku puas dengan hasil eksperimen, karena ada banyak penghuni Glade yang berhasil lulus dari ujian labirin. Kini Ava mengisyaratkan siap memulai eksperimen berikutnya terhadap kelompok Thomas. Dan akhirnya film pun selesai. Jadi itu dia bestie keseluruhan alur film The Maze Runner. Terima kasih banyak sudah menonton alur cerita kali ini. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya, di sequel Maze Runner yang kedua.